Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku bersama Bisa CPNS balik lagi nih untuk latihan soal SKD dalam persiapan CPNS tahun 2024 ini. Nah, untuk di video kali ini aku bakal bahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang dimana ini tuh kayak full penalaran ya teman-teman. Jadi mirip-mirip kayak TKP karena tipikal soal terbaru itu ya penalaran gitu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Integrasi nasional sangat penting untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan informasi, meningkatkan pengembangan sosial dan ekonomi, meningkatkan keamanan nasional, dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan. Dengan membangun integrasi nasional, masyarakat dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan semua rakyat. Pada era globalisasi seperti saat ini, tantangan terbesar dalam membangun integrasi nasional adalah, oke teman-teman, kata kunci di sini adalah era globalisasi. Oke, aku rasa kalian sudah ada bayangan ya, era globalisasi itu seperti apa. Oke, kita lihat ya opsi jawabannya. A. Kurangnya sikap menghargai kemajemukan. B. Toleransi antar golongan yang mulai melemah seiring merebaknya paham ekstremisme dan radikalisme. C. Gempuran budaya asing yang tidak sejalan dengan identitas bangsa. D. Sikap mudah merendahkan budaya sendiri. E. Banyak terjadi perpecahan antar suku, ras, dan agama. Oke, aku rasa kalian udah tahu ya jawabannya kalau melihat opsi yang ada gitu. Ingat yang tadi aku bilang, kata kuncinya itu adalah era globalisasi, teman-teman ya. Tantangan di era globalisasi. Oke. Nah, era globalisasi itu kan di mana zamannya semua teknologi informasi itu berkembang ya. Dan kita itu bisa melihat seluruh dunia hanya dalam genggaman tangan gitu. Yang jadi masalah atau tantangan ya adalah opsi C, teman-teman. Gempuran budaya asing yang tidak sejalan dengan identitas bangsa. Nah, kalau kita lihat ya di zaman sekarang ini itu kan banyak banget nih kita bisa nemuin budaya luar ya yang masuk dengan mudahnya gitu ya. Ada budaya Korea lah gitu ya. Kalau kalian lihat itu kan banyak banget tuh kayak bahasa, cara berpakaian itu kan juga menjadi pengaruh ya dari arus globalisasi itu, yang dimana cara kita bersikap atau berpakaian yang sebelumnya itu mungkin biasa aja, tapi setelah adanya kemajuan teknologi gitu ya, arus globalisasi yang semakin meningkat gitu, kita mulai nih untuk meniru gitu ya pakaian dari negara-negara lain gitu, dan gaya bahasanya juga kita belajar gitu untuk mengerti gitu bahasa mereka. Sebenarnya nggak salah sih teman-teman ya untuk mengikuti budaya lain, tapi yang salah adalah ketika budaya yang kita ikuti itu bertentangan dengan nasionalisme itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin di soal yang pertama ini masih bisa dibilang cukup mudah ya. Kita next ke soal yang berikutnya. Globalisasi merupakan fenomena khusus terus-menerus dalam peradaban manusia global. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme adalah, oke, yang jadi pertanyaan di sini adalah cara mengatasi arus globalisasi dalam jangka panjang. Itu ya teman-teman. Jadi impact-nya itu nggak hanya untuk hari ini atau besok aja, tapi untuk kedepannya juga. Apa nih kira-kira solusinya? A. Menggunakan produk kualitas tinggi dari dalam negeri. B. Mewujudkan supremasi hukum. C. Melaksanakan perintah agama dengan sebaiknya. D. Menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila dengan sebaiknya. E. Selektif terhadap pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Nah, kalau kalian lihat di soalnya ya, di opsi jawabannya, itu sebenarnya jawabannya mirip-mirip ya. Kayak nggak ada salah gitu, salah satu jawaban pun. Nah, cuman untuk menjawab ya soal seperti ini, aku mungkin bakal kasih tahu lagi ke kalian, carilah opsi yang bisa merangkum semua opsi yang ada.
gitu. Karena memang kita basisnya di sini adalah kan membandingkan opsi yang ada nih untuk melihat jawaban yang terbaik gitu. Jawabannya semua baik-baik, semua bagus-bagus, tapi pilihlah satu opsi jawaban yang bagus dan memang bisa merangkum gitu semua opsi yang ada. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, opsi yang bisa merangkum semuanya adalah opsi D, teman-teman ya. Dengan menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila dengan sebaiknya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita ketahui, nilai Pancasila itu kan sudah menjadi dasar ya, atau pandangan hidup kita nih untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi semua sikap atau perilaku kita itu sudah diatur di Pancasila itu sendiri ya, kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Nah, opsi D ini sudah bisa ya, dia itu merangkum opsi A, B, C, E. Ya. Opsi A, B, C, E itu kan bentuk implementasinya nih. Nah, sedangkan opsi D ini ya rangkumannya gitu, yang ada nilai-nilai Pancasila itu gitu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian bisa ya. Kita next ke soal yang berikutnya. Di era globalisasi ini sangat banyak tantangan bagi negeri kita. Kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka bahaya besar akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini yang merupakan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. A. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. B. Menjaga nama baik bangsa dan negara. C. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. E. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, dari opsi yang ada, itu kan jawabannya bagus-bagus nih, ya. Jawabannya itu masuk di akal semua. Nah, sebenarnya teman-teman ya, untuk kesadaran berbangsa dan bernegara itu, ya, contoh sikapnya di sini sudah ada poin-poinnya ternyata teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat kan, oh ini ternyata menalar nih Kak. Oke, kita lihat ya jawaban yang paling bagus gitu. Tapi di sini aku bakal kasih tahu kalian juga ya bahwa ada teorinya teman-teman. Ada poin-poinnya yang juga harus kalian ketahui. Nggak hanya sekedar menalar aja. Nah, itulah kunci soal di TWK ya. Beda dengan TKP yang memang ibaratnya ya kita full berdasarkan penalaran dan pandangan kita. Tapi di TWK itu jangan lupa nih, ada teorinya juga. Selain kita menalar, teori juga diperlukan untuk menjawab soal TWK ini. Ya. Nah, di sini aku bakal kasih tahu teman-teman ya beberapa contoh sikap perilaku yang memang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin-poinnya itu apa aja? Oke. Yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kedua, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, dan ras. Empat, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Lima, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Nah, itu dia teman-teman ya poin-poinnya. Oke, kalian bisa catat, kalian bisa ingat poin-poinnya ini, atau kalian bisa screenshot juga, silahkan terserah kalian, karena poin ini nanti yang akan kita gunakan untuk melihat jawabannya. Oke, sudah ya. Sekarang kita lihat nih, opsi jawabannya yang mana nih sesuai atau yang ada pada poin-poin yang tadi aku sampaikan. Jawabannya adalah opsi C, teman-teman ya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, nah mungkin ini juga sebagai pembelajaran ke kalian ya untuk mengingat atau mencatat teori atau poin-poin yang ada dalam menjawab soal TWK ini. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Bela negara sangat penting ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia.
Hal ini merupakan bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas dinamika ancaman. Persepsi tentang bela negara adalah tugas TNI saja. Itu sangatlah salah. Hal tersebut karena pembelaan negara bukan hanya untuk TNI saja, melainkan tugas segenap warga negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini yang bukan merupakan alasan tentang pentingnya upaya bela negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia adalah, oke, ingat ya teman-teman, bukan alasan pentingnya upaya bela negara. A. Bela negara merupakan kegiatan untuk menjaga NKRI dan untuk memperoleh kehormatan dari negara lain. Ini aku langsung bilang salah ya teman-teman, ini bukan alasan upaya bela negara, yaitu ada pada kalimat untuk memperoleh kehormatan dari negara lain. Nah, kalimat itu yang salah teman-teman ya. Oke, coba kita lihat dulu ya opsi yang lain. B. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang. Oke, ini betul ya teman-teman. C. Bela negara merupakan kegiatan untuk mengamankan dari hal yang mengganggu kestabilan negara. Nah, ini juga betul ya. D. Bela negara dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman atau gangguan dari luar negeri. Oke, ini juga betul. E. Bela negara dilakukan untuk mempertahankan negara Indonesia dari berbagai ancaman yang masuk ke wilayah NKRI. Nah, ini juga betul ya teman-teman, sehingga opsi yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat. Nah, ini udah masuk ke tipe soal bahasa Indonesia ya, karena tipe ini juga beberapa soal muncul ya pada saat tes biasanya. Oke, nah yang A, karena sedih, Jenab menangis di kamarnya. B. Salma dan April belum pulang, walaupun sudah malam. C. Mona membeli nasi, jus, pisang, dan jeruk. D. Murid, dan guru sedang mengikuti upacara bendera. E. Ban kendaraan beroda 4 kami pecah, alasannya itu kami tidak sanggup hadir. Oke, nah di sini teman-teman ya, opsi yang benar, aku rasa kalian tahu ya, yang betul itu jawabannya yang mana gitu. Yang paling tepat adalah opsi A, teman-teman ya. Itu adalah kalimat yang benar dalam penggunaan tanda baca. Nah, kalau opsi B itu salah ya di tanda komanya. Menurut aku ya, seharusnya itu nggak usah tanda koma. Karena tanda koma itu kan digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat. Gitu. Sedangkan di opsi B ini tuh kayak tidak ada yang dipisahkan gitu. Nah, jadi seharusnya itu Salma dan April belum pulang walaupun sudah malam. Ya gitu teman-teman ya. Jadi menurut aku di situ nggak perlu tanda koma. C. Nah, opsi C ini yang salah adalah setelah kata pisang itu seharusnya ada tanda koma, teman-teman. Gitu ya. Lalu opsi D ini tuh nggak usah tanda koma. Nah, tanda koma dengan penghubung dan itu digunakan ketika memang objeknya itu lebih dari dua. Kalau hanya dua objek atau dua kata gitu ya, itu nggak perlu lagi isi tanda koma gitu teman-teman. Nah opsi E ini juga menurut aku salah ya. Di situ nggak usah ada tanda koma karena yang tadi aku bilang tanda koma itu kan digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat. Sedangkan di opsi E ini tuh tidak ada yang perlu dipisahkan gitu. Jadi tidak sesuai dalam pemakaiannya. Oke, mungkin kalau kalian punya pandangan atau opini berbeda bisa komen aja ya teman-teman di kolom komentar bawah video ini. Siapa tahu dari penjelasan aku ada yang salah supaya teman-teman yang lain juga paham gitu ketika memang kalian punya sudut pandang baru dan mereka baca sudut pandang kalian gitu. Oke, di sini aku juga mau kasih teman-teman satu soal tambahan. Kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat?
Nah, jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau bisa nih teman-temannya sertakan juga alasannya. Gitu, supaya kita tuh tahu nih sudut pandang teman-teman menjawab soal itu seperti apa. Dan kita juga bisa saling koreksi ya teman-teman. Biar nggak ada salah paham. Oke, mungkin sekian ya video pembelajaran dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.